Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah Chu Feng meletakkan busur biru dan panah emas, dia melihat ke Long Lin dan bertanya, "Apakah sekarang busur ini dan panah-panah telah menjadi milikku?" tanya Chu Feng. "Mereka dapat dikatakan sebagai milikmu," kata Long Lin sambil tersenyum. "Meskipun itu adalah harta yang langka, tapi aku tidak akan berterima kasih untuk mereka, kecuali kamu ingin membebaskan Yao Er," kata Chu Feng. "Aku akan melepaskan Yao Er dengan asumsi, kamu sudah menjadi kaisar bela diri," kata Long Lin dengan senyum berseri-seri. Chu Feng memandang Yao Er dan berkata, "Yao Er, tunggu aku kembali. Lain kali, aku pasti akan membawamu pergi," ucap Chu Feng. Yao Er tidak banyak bicara, dan dia hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Meskipun dia tidak kenal Chu Feng begitu lama, tapi dia sangat percaya padanya. Melihat senyum Yao Er, hati Chu Feng terasa tegang. Setelah semua, itu sangat jelas bahwa dia memaksakan dirinya untuk tersenyum. Yao Er hanya tersenyum seterang ini, karena dia takut kalau Chu Feng akan mengkhawatirkan dirinya. Setelah itu, Chu Feng tidak terus berlama-lama. Namun sebaliknya, dia berbalik dan cepat-cepat pergi. Dia merasa bahwa semakin lama dia tinggal di sini, Yao Er yang lebih sedih akan merasa terbebani. Dengan demikian, akan lebih baik baginya untuk menghilang lebih cepat. Ketika Chu Feng benar-benar meninggalkan penyimpanan harta karun, dan meninggalkan garis pandang Long Lin, Chu Feng tidak dapat menahan diri dan menghela nafas panjang. Itu seolah-olah dia akhirnya berhasil bersantai setelah bertahan lama sekali. Melihat Chu Feng bertingkah seperti ini, Baili Xuankong bertanya dengan cemas. "Chu Feng, ada apa?" tanya leluhur Xuankong. "Tidak apa-apa," jawab Chu Feng sambil tersenyum, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melihat ke arah kosmos saknya. Sukacita samar pun melintas di matanya. Alasan mengapa dia merasakan kelegaan ini adalah, karena Chu Feng telah khawatir sepanjang waktu, bahwa 3 panah api ungu di kosmos saknya akan ditemukan oleh Long Lin. Meskipun Long Lin sudah menganugerahkan busur biru dan panah emas kepadanya, tapi Chu Feng tidak bisa menjamin bahwa dia akan bersedia untuk memberikan 3 panah api ungu kepadanya juga. Karena bagaimanapun, panah api ungu ini sangat kuat. Jika 10 panah emas mampu membunuh Kaisar Marsial peringkat 1 ketika digunakan bersama dengan busur biru, dan jika 3 panah api ungu ini ketika digunakan dengan busur biru, maka itu akan mampu membunuh peringkat 2 Kaisar Marsial. Bagi Chu Feng, mereka adalah senjata pembunuh yang sangat efektif. Setelah semua, tidak ada yang bisa menebak bahwa Chu Feng dengan kultivasinya, dia akan memiliki kemampuan untuk membunuh peringkat 2 Kaisar Marsial. Lagi pula, tidak pernah ada harta karun di tanah suci martialism. Paling tidak, Chu Feng belum pernah melihat orang yang memiliki harta seperti ini. Meskipun Long Lin itu tercela seperti yang aku lihat, dia pasti memiliki sesuatu agar kamu bisa melakukannya. Kalau tidak, dia tidak akan mengalami semua masalah ini. Jadi, dalam periode waktu ini, dia tidak akan melakukan apapun pada Yao Er. Karena itulah, kamu tidak perlu terlalu khawatir, ucap leluhur Xuankong. Baili Xuankong berpikir bahwa Chu Feng khawatir tentang Yao Er, dan dengan demikian berbicara untuk menghiburnya. "Leluhur, harap yakinlah. Meskipun aku khawatir tentang Yao Er, tapi aku tidak akan menyalahkan diri aku sendiri. Aku sudah melakukan semua yang harus aku lakukan sebelumnya. Adapun hal-hal yang belum aku lakukan, aku akan melakukannya di masa depan," ucap Chu Feng dan mengangguk sambil tersenyum. Sementara dia khawatir tentang Yao Er, dia tahu bahwa mengkhawatirkannya seperti ini akan sia-sia. Daripada mengkhawatirkannya, maka akan lebih baik baginya untuk melakukan lebih banyak upaya untuk mencari sumber daya kultivasi untuk meningkatkan kultivasinya, sehingga ia bisa membawa Yao Er keluar lebih cepat. "Bagus sekali, aku suka sekali mentalmu," ucap Baili Xuankong dan mengangguk kagum.
Hanya dengan mampu memenuhi untung atau rugi dengan keseimbangan hati seseorang, Maja itu dapat dianggap sebagai pria sejati. Meskipun kata-kata ini mungkin terdengar sederhana, tapi itu adalah hal-hal yang gagal dilakukan banyak orang. Namun Chu Feng, meskipun ia masih sangat muda, ia sudah mampu mencapai prestasi seperti itu. Ini membuat Baili Xuankong merasa sangat bersyukur. Namun sebelum mereka pergi, Baili Xuankong masih belum bisa menahan diri. Dia pun berbalik, lalu melirik penyimpanan harta karun, dan menghela nafas. Sungguh, aku tidak akan pernah berharap monster seperti itu disembunyikan di Gunung Qianwood kita, ucap leluhur Xuankong. Tuan Baili, mungkinkah dia adalah eksistensi dari era kuno? Tanya Dugu Xingfeng. Dari cara aku melihatnya, sangat mungkin bahwa dia adalah tubuh sebenarnya dari pohon raksasa itu. Cabang dan daun pohon raksasa itu adalah tanduk naga. Kulitnya ditutupi dengan sisik, dan nama pria itu kebetulan adalah Long Lin. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, mereka pasti terkait satu sama lain. Hanya dia yang tahu siapakah dirinya. Yang aku khawatirkan bukanlah dia. Tapi sebaliknya, dengan betapa kuatnya dia, mengapa dia membutuhkan bantuan Chu Feng? Ucap leluhur Xuankong. Saat Baili Xuankong mengatakan kata-kata itu, dia melihat ke arah Chu Feng. Samar-samar, dia mulai merasa khawatir lagi. Dia takut bahwa Chu Feng akan dieksploitasi oleh Long Lin itu. Namun meski begitu, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Setelah aku menjadi kaisar bela diri, kita mungkin mengetahui niatnya, kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Senyumnya ini sangat nyaman, dan tidak ada sedikit pun beban dalam senyumnya. Itu seolah-olah dia sama sekali tidak menaruh masalah ini di dalam hatinya. Alasan mengapa Chu Feng bertindak seperti ini adalah karena dia takut bahwa Baili Xuankong dan yang lainnya akan khawatir untuknya. Dengan bakatmu, tentu saja tidak sulit bagimu untuk menjadi kaisar bela diri. Hanya saja, sumber daya kultivasi yang kamu butuhkan tidak akan mudah untuk diperoleh, ucap Baili Xuankong sambil menghela nafas. Itu karena, sumber daya kultivasi yang dibutuhkan Chu Feng menjadi semakin menakutkan. Selain itu, dia telah mengamati semua ini dengan matanya sendiri. Jika ini terus berlanjut, sumber daya kultivasi di tanah suci martialisme yang akan dapat memuaskan Chu Feng, itu akan menjadi semakin sedikit. Maka kemungkinannya, hanya harta kultivasi dari era kuno yang akan bermanfaat bagi Chu Feng. Namun untuk benda-benda itu, biasanya mereka disembunyikan di daerah terlarang dan sisa-sisa era kuno. Adapun tempat-tempat itu, bahkan dengan kultivasinya, Baili Xuankong masih tidak berani masuk ke dalamnya. Karena itulah, dia menjadi khawatir. Berbicara tentang ini, Chu Feng, kamu benar-benar memperluas wawasan kita. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup aku, bahwa aku telah melihat metode kultivasi yang begitu ganas. Persisnya, seperti apa kekuatan yang kamu miliki? Mungkinkah itu benar-benar garis keturunan warisan di atas garis keturunan imperial? Yin Chengkong bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum Chu Feng bisa menanggapi, Baili Xuankong berkata dengan sangat serius. Mengenai hal ini, kamu semua tidak boleh memberi tahu siapapun. Sebaiknya kamu benar-benar harus menjaga rahasia ini, ucap leluhur Xuankong. Mengerti, jawab Yin Chengkong dan yang lainnya semua sambil mengangguk. Bahkan tak satu pun dari mereka yang berani menentang Baili Xuankong. Chu Feng, ayo kembali. Aku tidak dapat merasa bebas dari kecemasan jika terus tinggal di sini. Baili Xuankong berkata kepada Chu Feng. Mereka hanya bisa tiba di sini dengan aman karena Chu Feng. Dengan demikian, mereka harus bergantung pada Chu Feng untuk kembali dengan selamat. Chu Feng mengangguk, dan kemudian mulai memimpin mereka berempat ke formasi pembunuhan era kuno yang menakutkan. Bagi yang lain, formasi pembunuhan era kuno adalah tempat yang berbahaya. Namun bagi Chu Feng, ini kurang lebih hanya seperti lorong. Dia bahkan tidak terlalu memikirkannya sama sekali. Saat mereka melihat ketenangan dan kebijakan Chu Feng saat memimpin di depan mereka, Dugu Xingfeng dan yang lainnya semua merasa lebih rendah. Meskipun mereka telah berhasil melewati formasi pembunuhan era kuno sekali,
tapi mereka masih sangat gugup dan takut untuk masuk lagi. Pada saat ini, di dalam penyimpanan harta karun itu, Yao Er masih berdiri di sana dan melihat ke arah di mana Chu Feng dan yang lainnya pergi tanpa bergerak. Pada saat ini, senyum di wajah Yao Er benar-benar hilang. Segera, air mata berputar di matanya. Dia menolak dan memaksa dirinya untuk tidak menangis. Kesedihan, keengganan, dan kesepian. Semua perasaan ini menekan hatinya. Apa yang harus disedihkan? Ini tidak seperti kamu tidak akan melihatnya lagi. Yakinlah, dengan bakat bocah itu, tidak akan sulit baginya untuk menjadi kaisar bela diri. Lagi pula, aku tidak memberi batasan waktu padanya kali ini. Jadi cepat atau lambat, dia akan kembali untukmu. Daripada merasa sentimental di sini, akan lebih baik jika kamu memanfaatkan momen ini dan berlatih dengan benar. Jika dibandingkan dengan dia, waktu akan lebih berharga bagi kamu, kata Long Lin. Apakah kamu benar-benar akan melepaskanku lain kali? Tanya Yao Er. Setelah melihat apa yang terjadi, Yao Er tidak lagi mempercayai Long Lin. Selama kamu mau pergi, secara alami aku akan membiarkanmu pergi. Hanya saja, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Kamu sudah terjebak di peringkat 1 tingkat kaisar marsial untuk waktu yang sangat lama. Namun kamu sudah berada di sini hanya untuk tahun yang singkat, dan sudah hampir mencapai terobosan. Kamu harusnya tahu siapa yang telah membantu kamu. Bagimu, tempat ini adalah tanah suci untuk berkultivasi. Selanjutnya, aku kebetulan secara bersedia membantu kamu. Ini mungkin peluang terbesar dalam hidup kamu. Apakah kamu benar-benar mau berpisah dengan itu? Long Lin bertanya dengan matanya yang menyipit, dan menjadi senyum. Selama kamu bersedia untuk melepaskanku, maka aku akan segera pergi, dan tidak tinggal lagi walaupun sebentar, kata Yao Er dengan keras kepala. Bodoh, benar-benar terlalu bodoh. Aku telah menemukan bahwa sementara orang lain berpura-pura bodoh, namun kamu sebenarnya memang bodoh. Bagi para kultivator bela diri, kultivasi seseorang lebih penting daripada yang lainnya. Khususnya untuk monster seperti kamu, kultivasi bahkan lebih penting. Apakah kamu tahu, berapa banyak spiritualis dunia bermimpi menangkap seseorang seperti kamu, untuk digunakan sebagai bahan ramuan obat? Tanpa kekuatan yang cukup, bagaimana mungkin kamu bisa melindungi diri sendiri? Tanya Long Lin. Aku tidak takut mati, kata Yao Er dengan keras kepala. Meskipun kamu mungkin tidak takut mati, apakah kamu takut bahwa Chu Feng akan mati? Tanya Long Lin. Mendengar itu, Yao Er menjadi terdiam. Memang benar, dia tidak takut mati. Namun jika Chu Feng mati, dia tidak akan bisa menerimanya. Hanya memikirkan hal itu saja, ini sudah membuat hatinya sakit. Perasaan semacam ini adalah perasaan prihatin. Hanya saja, dia belum tahu. Faktanya bahwa pohon ini mampu membantu kultivasi kamu, maka ini adalah keberuntungan kamu. Faktanya bahwa aku bersedia mengajari kamu metode kultivasi, itu adalah kesempatan yang ditakdirkan. Hargai momen ini dengan hati-hati. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, di kemudian hari kamu akan dapat melindungi Chu Feng itu, kata Long Lin. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Yao Er berubah, dan dia tiba-tiba menyadari. Dia mengangkat tangan kecilnya, dan menghapus air mata di tepi matanya. Dia kemudian terbang ke pohon, duduk dalam posisi bersila, lalu menutup matanya dan mulai berlatih. Pada saat ini, pohon raksasa itu sedikit bergetar. Kemudian, energi tak berbentuk namun sangat kuat mulai menelan Yao Er dan mulai diserap ke dalam tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya aku melihatmu dengan sungguh-sungguh dalam latihanmu. Jika kamu telah melakukan ini sejak awal, kamu sudah akan menjadi kaisar bela diri peringkat 2, kata Long Lin dengan sedikit kekecewaan. Adapun Yao Er, dia mengabaikannya. Itu seolah-olah dia tidak bisa mendengar kata-katanya. Sama seperti itu, dia terus membenamkan dirinya dalam pelatihannya. Sepertinya pesona bocah Chu Feng itu sangat luar biasa. Namun untuk bakatnya, paling-paling dia hanya bisa menjadi penguasa di sini. Jika dia memasuki dunia luar, kemungkinannya akan sangat sulit baginya untuk mencapai prestasi besar.
Namun karena dia bukan makhluk yang seharusnya ada di kolam ini, dia kemungkinan besar cepat atau lambat akan meninggalkan tempat ini. Aku ingin tahu, pada saat itu, apakah itu baik atau buruk untuknya. Saat Long Lin bergumam, dia mulai membentuk segel tangan dengan satu tangan. Kemudian, dia menunjuk ke istana emas di udara. Dengan gerakan itu, 1000 tentara lapis baja emas yang menjaga bagian luar istana, mereka mulai kembali ke bagian dalam istana secara berturut-turut. Ketika pintu masuk istana ditutup, istana itu mulai menyusut secara bertahap. Pada akhirnya, itu kembali ke ukuran aslinya, dan turun ke tangan Long Lin. "Ini," seru Long Lin. Ketika istana emas mendarat di tangannya, Long Lin terkejut. Lalu tatapannya melintas, dan dia menjadi sangat takjub. Pada saat ini, sedikit perubahan muncul di istana emas. Ada 3 jimat yang tampak seperti gerbang di istana. 2 jimat pertama terbuka, dan hanya jimat terakhir masih ditutup. Bocah itu benar-benar memasuki aula tingkat kedua, dan mengambil 3 panah aula tingkat kedua. Seru Long Lin dengan lebih terkejut lagi. Setelah mengamati istana emas dengan hati-hati, ia menjadi yakin akan hal ini. Hanya setelah waktu yang sangat lama, keadaan pikiran Long Lin mulai kembali normal. Kemudian, dia mengungkapkan senyum yang agak canggung dan berkata, "Menarik, bakatnya sangat kuat. Kemungkinan besar, bahkan setelah memasuki dunia luar, dia akan dapat menemukan peran untuk dimainkan." "Chu Feng, sepertinya aku telah meremehkanmu, hahaha," ucap Long Lin dengan bangga. Setelah perjalanan singkat, Chu Feng dan yang lainnya akhirnya berjalan keluar dari sisa era kuno. Mereka telah tiba di daerah yang dijaga ketat di Gunung Qianwood. Tempat ini bukan lagi bagian dari Gunung Qianwood. Namun sebaliknya, itu adalah ruang yang terpisah. Ini adalah Majelis Suci Qianwood. Majelis Suci Qianwood tidak seluas Gunung Qianwood. Namun meski begitu, itu adalah tanah berharga untuk ditanami. Karena adanya formasi khusus, tempat ini mampu mengumpulkan energi alam dari luar. Seiring waktu berlalu, energi alam dari tempat ini jauh lebih padat jika dibandingkan dengan dunia luar. Selain itu, ada banyak ramuan spiritual khusus, dan beberapa tanaman yang tumbuh di sana. Aura yang dipancarkan oleh tanaman dan ramuan itu mampu mempengaruhi sifat energi alami di tempat ini, dan membuat energi alam bahkan lebih mudah untuk disempurnakan oleh para kultivator. Dengan demikian, orang-orang dari Majelis Suci Qianwood umumnya akan menghabiskan sepanjang tahun dalam pelatihan tertutup di tempat ini, itu hanya untuk menikmati kondisi pelatihan yang lebih baik. Ini jugalah alasan mengapa begitu banyak tetua Gunung Qianwood, yang bermimpi memasuki Majelis Suci Qianwood. Selain itu, ada banyak juga area terlarang di Majelis Suci Qianwood. Pada saat ini, Chu Feng dan yang lainnya telah tiba di area terlarang yang paling tersembunyi. Itu sudah bukan lagi pertanyaan, apakah para tetua akan berani memasuki area terlarang ini atau tidak. Namun sebaliknya, selain Yin Cheng Kong, Guan Hong, dan Dugu Xingfeng, maka tidak ada orang lain yang tahu keberadaan tempat ini. Ini adalah taman. Taman itu sangat kecil. Selain taman di tengah area ini, dan sebuah paviliun di luar, itu hanya ada kabin kecil dan sederhana di sudut taman. Ini adalah tempat di mana Bai Li Xuankong berada di pelatihan tertutup selama waktu itu. Bai Li Xuankong tidak berencana untuk tinggal di Gunung Qianwood bersama Chu Feng. Dia berencana untuk membawa Chu Feng untuk menemukan sumber daya kultivasi, sehingga Chu Feng dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya. Namun, ada beberapa hal yang harus dia bawa. Itulah alasannya, mengapa dia memutuskan untuk kembali ke sini dulu. Namun setelah mencapai tempat ini, Bai Li Xuankong hanya mengambil beberapa langkah ketika ekspresinya mulai menjadi serius. Alasan untuk itu adalah, karena dia menemukan bahwa ada surat di atas meja batu di paviliun. Satu kata tertulis di surat itu, yaitu undangan. Itu sudah jelas, ini bukanlah surat biasa, melainkan surat undangan. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, Bai Li Xuankong membuat gerakan meraih dengan tangannya. Segera, surat itu langsung masuk ke tangannya. Kemudian, dia mulai membuka surat itu untuk membacanya.
Begitu dia membuka surat itu, Bailey Xuankong mengungkapkan ekspresi kemarahan. Dia melihat ke arah Yin Cheng Kong dan yang lainnya, dan segera bertanya. Siapa yang mengirim ini? Tanyanya. Ini, Yin Cheng Kong, Du Gu Xingfeng dan Guan Hong yang melihat surat itu, dan mereka semua kemudian saling memandang. Kulit mereka menjadi pucat. Kemudian bersama-sama, mereka berkata, tidak ada dari kita yang menerima surat undangan itu. Apa? Seru leluhur Xuankong. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi kemarahan di wajah Bailey Xuankong pun berkurang. Namun, meskipun dia umumnya orang yang sangat tenang, tapi dia masih mulai cemberut. Kegugupan dan kegelisahan mulai muncul dalam tatapannya yang berkedip-kedip. Setelah kembali tenang, dia bertanya lagi. Apakah kalian semua yakin, tidak ada di antara kalian yang membawa surat undangan ini ke sini? Tanya leluhur Xuankong untuk memastikan. Tuan Bailey, kami berani menjamin bahwa tidak ada dari kami yang menerima surat undangan itu. Jadi, sebenarnya bukan kita yang membawanya. Tuan Bailey, tepatnya apa yang tertulis di surat undangan itu? Jawab mereka bertiga. Pada saat ini, Yin Cheng Kong dan yang lainnya dipenuhi dengan keringat dingin. Kulit mereka menjadi lebih pucat, dan itu sudah jelas bahwa mereka semua sangat takut. Kalian semua bisa membacanya sendiri. Jawab Bailey Xuankong sambil melemparkan surat undangan kepada mereka. Ini, seru mereka bertiga. Setelah melihat isi surat undangan, ekspresi wajah Du Gu Xingfeng, Yin Cheng Kong, dan Guan Hong semuanya sangat berubah. Mereka yang telah sangat ketakutan sebelumnya, sekarang mulai memiliki ketakutan sejati. Melihat apa yang terjadi, Chu Feng juga pergi untuk mencoba membaca isi surat itu. Chu Feng juga terkejut saat membaca surat itu. Orang yang diundang surat undangan itu sebenarnya adalah dia, Chu Feng. Bagi orang luar, Chu Feng seharusnya sudah diusir dari Gunung Qianwood. Selain itu, mereka berdua sudah dianggap menjadi musuh. Bahkan jika seseorang ingin mengundang Chu Feng, mereka seharusnya tidak mengirim surat undangan ke Gunung Qianwood. Selanjutnya, menurut apa yang diketahui Chu Feng, ketika Bailey Xuankong tidak ada di sini, Du Gu Xingfeng, Yin Cheng Kong, dan Guan Hong telah berada di sini berlatih sepanjang waktu. Hanya ketika Bailey Xuankong memanggil mereka bahwa mereka telah berkumpul, dan kemudian pergi ke sisa-sisa era kuno bersama dengannya dan Chu Feng. Sebelum itu, mereka sudah ada di sini sepanjang waktu. Namun ketika mereka pergi, mereka belum melihat surat undangan. Ini berarti, bahwa surat undangan seharusnya baru saja tiba. Dalam hal itu, orang yang mengirim surat undangan seharusnya tahu, bahwa Chu Feng berada di Gunung Qianwood. Siapa yang mampu memasuki majelis suci Qianwood tanpa suara, dan tiba di area terlarang tempat Bailey Xuankong berlatih untuk meninggalkan surat undangan ini, dan pergi tanpa terlihat sesudahnya. Ini adalah alasannya, mengapa Bailey Xuankong dan yang lainnya begitu panik dan gelisah. Ini berarti bahwa, tidak hanya orang ini saja yang mengetahui hubungan Chu Feng dengan Gunung Qianwood, tapi dia juga memiliki kemampuan luar biasa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.